warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat BK. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya semoga kita selalu sehat selalu. Terhindar dari penyakit apa? COVID-19 tentunya. Oke, di sini alhamdulillah kita bisa jumpa lagi bersama Bu Gripta di sini. Dan kemarin kita sudah belajar bersama dengan Bu Farida ya, yaitu tentang materi problem solving. Untuk hari ini di kelas 11 Ibu akan menginformasikan sedikit nih tentang apa sih PKL atau sering mungkin kalian dengar dengan magang ataupun prakering. Jadi yang pertama kita adakan persiapan PKL ya. Nah, persiapan PKL itu apa sih, Bu? PKL itu adalah praktek kerja lapangan. Jadi kegiatan tersebut adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan juga pembelajaran yang akan dilaksanakan di dunia usaha ataupun di dunia industri yang relevan atau yang sama dengan kompetensi atau kemampuan siswa sesuai dengan bidangnya. Jadi misalnya nih, kalau kalian jurusannya TPM dan juga jurusan TKR, itu nanti kalian magangnya akan di bengkel. Untuk jurusan RPL dan juga TKJ itu biasanya lebih ke office. Jadi mereka magangnya bisa di perkantoran, bagian administrasi, bantu-bantu di kantornya, seperti itu ya. Dan untuk yang kedua nih, setelah kita mengetahui PKL itu apa sih Bu? Tadi ya, PKL itu adalah sebuah keharusan untuk kita melatih diri, meningkatkan kompetensi diri melalui praktek secara langsung di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Kemudian tujuan PKL, yaitu yang pertama implementasi materi. Jadi kalian yang sudah kalian dapatkan materi-materi di sekolah nih, yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, pengimplementasiannya atau penyampaian materinya itu dalam bentuk PKL, agar kalian lebih tahu cara mempergunakan materi ini seperti apa ya, pada bagian apa saya bisa menggunakan materi ini, pada permasalahan apa saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan materi tersebut. Kemudian dengan kita mengimplementasikan materi, kita juga bisa tahu nih kinerja kita selama di lapangan itu sudah baik atau belum, seperti itu ya. Kemudian membentuk pola pikir. Jadi selama kita magang atau kita praktek kerja lapangan, di lapangan itu kita akan diasah pemikirannya. Jadi kita disuguhkan dengan berbagai masalah. Dengan seperti itu kita bisa tahu, oh problem seperti ini berarti saya penyelesaiannya harus pakai A juga kalau problemnya A. Kalau misalnya problem A tidak bisa diselesaikan dengan pemecahan A, berarti problem A bisa diselesaikan dengan pemecahan B. Jadi membentuk pola pikir baru yang mungkin sebelumnya di sekolah kalian belum tahu nih pemecahannya. Misalnya untuk bubut, misalnya nih kalau di sekolah mungkin cuman prakteknya segini aja. Ternyata waktu kalian kerja lapangan, di lapangan itu ternyata oh seperti ini tekniknya yang benar, oh seperti ini hasilnya akan bagus. Jadi seperti itu ya. Kemudian meningkatkan komunikasi juga. Jadi selama PKL itu kalian diharapkan komunikasi itu terus berlangsung. Jadi jangan ada yang diam. Jangan ada yang hanya menunggu perintah atasan, jangan hanya menunggu tugas yang kosong seperti apa, jangan. Jadi komunikasikan. Kalian di tempat magang itu atau waktu kalian PKL itu, kalian diharuskan untuk mengetahui nih problem solvingnya seperti apa dan penyelesaiannya seperti apa. Nah, untuk menyelesaikan itu kalian tidak bisa untuk menyelesaikan sendiri. Kalian butuh tim, kalian butuh atasan, kalian butuh pembimbing. Caranya gimana Bu biar selesai? Komunikasi secara step by step ya. Kemudian setelah kita komunikasi, selain itu ya, komunikasi juga bisa untuk mengembangkan ilmu kalian. Jadi kalian semakin sering berkomunikasi dengan atasan atau pemimpin di bengkel tersebut atau koordinator bengkel yang memegang kalian, itu kalian akan semakin sering sharing, semakin sering mendapatkan informasi-informasi, kemudian kalian bisa menambah keterampilan juga. Dengan informasi yang kalian dapatkan itu, kalian bisa menerapkannya lewat
kegiatan secara langsung. Syukur-syukur kalian nantinya bisa membuat bengkel sendiri di rumah, kecil-kecilan dulu yang pertama nggak apa-apa, mengasah keterampilan dan juga ilmu kalian yang sudah kalian dapat waktu PKL. Kemudian memperkokoh link and match dengan DUDI. Jadi memperkokoh link and match ini kalian bisa gini. Biasanya kalau anak-anak yang siswa magang di perusahaan-perusahaan atau magang di bengkel-bengkel, kalau kinerjanya bagus, semakin kinerjanya kalian bagus, berarti kalian semakin membuka peluang kalian untuk bisa bekerja di tempat tersebut. Terlebih kalau kalian bisa misalnya PKL atau magang di perusahaan-perusahaan yang benefit, yaitu perusahaan-perusahaan yang besar ya, itu kalian pasti akan mendapatkan keuntungan. Salah satunya, siapa tahu nanti kalian mendapat panggilan rekrutmen. Waktu mereka mencari lowongan pekerjaan, mereka rekrutmen langsung ke kalian, karena kalian kinerjanya sudah dilihat sewaktu magang. Itu salah satu keuntungannya ya, tujuan dari PKL. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri, yang mungkin biasanya di sekolah diem aja. Mungkin dengan PKL bisa lebih berkembang, dapat teman baru, lingkungan baru, kemudian dapat ilmu baru, keterampilannya pun juga baru. Dan yang terakhir di sini menghasilkan tenaga kerja profesional. Jadi dengan kita pelatihan, praktek kerja lapangan ini, magang ini akan mengasah kalian untuk menjadi tenaga kerja yang profesional. Karena nanti tentunya pada waktu kalian bekerja, yang dicari itu adalah sumber daya manusia yang memenuhi kriteria-kriteria dari perusahaan tersebut. Jadi semakin kalian mengasah pada waktu magang, mengasah keterampilan, mengasah ilmu, berarti kalian cukup bekal untuk menjadi pekerja yang baik di perusahaan-perusahaan tersebut tentunya ya. Kemudian manfaat PKL. Kalau tadi tujuan PKL, yang selanjutnya adalah manfaat PKL ya. Untuk manfaat PKL ini, yang pertama siswa dapat mengenal dunia usaha dan dunia industri. Otomatis ya ini ya, kalian bisa mengenal, oh ternyata ada perusahaan A, B, C, D, E. Oh ternyata jurusan saya ini relevannya atau maksudnya di perusahaan ini. Oh ternyata kalau saya ini jurusan misalnya TKR, TPM, oh di bengkel ini bisa loh. Oh ternyata di perusahaan yang benefit ini juga bisa loh. Gitu. Jadi memperkenalkan kalian di dunia usaha dan dunia industri ya tentunya. Kemudian yang kedua meningkatkan percaya diri seperti yang dijelaskan di tujuan tadi ya, sama manfaat PKL di sini juga untuk meningkatkan percaya diri. Semakin kalian percaya diri, semakin kalian terbekali untuk menjadi teladan di suatu perusahaan nanti. Kemudian mempercepat keahlian profesional, sama seperti tadi ya. Kemudian yang terakhir nih, yang paling penting. Jadi manfaat PKL itu bukan hanya untuk meningkatkan ilmu dan juga keterampilan kalian, tapi di sini yang paling penting ya, untuk melatih disiplin kalian. Disiplin, tanggung jawab, inisiatif dan juga kreativitas kalian. Kemudian motivasi kerja, kerjasama kalian, tingkah laku, emosi dan juga etika juga menjadi penilaian di dalam PKL. Jadi manfaat PKL ini kalian bisa melatih kedisiplinan kalian. Disiplin masuk PKL seminggu full atau seminggu bolong-bolong nih Bu, hanya 1 kali 2 kali masuknya, yang lainnya nggak ikut. Kemudian tanggung jawab, disiplin dan tanggung jawab itu sebetulnya bisa dijadikan satu. Dengan kalian disiplin, maka kalian akan diberikan tugas. Penugasan itu akan menjadi tanggung jawab kalian. Kalau kalian tidak disiplin, otomatis tanggung jawab kalian juga akan loyo. Tidak akan diberi ribet sama si pemilik perusahaan, siapa tahu. Kemudian inisiatif dan juga kreativitas. Ini sangat penting untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi di dunia usaha itu tidak mungkin tidak ada sebuah permasalahan. Jadi di sini kita semua dituntut ya untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di sebuah dunia pekerjaan. Nah, itu menuntut inisiatif dan juga kreativitas kalian. Semakin kalian kreatif, semakin cepat juga masalah akan selesai. Kemudian motivasi kerja. Di sini motivasi kerja kalian jangan digunakan untuk
saya bekerja untuk mendapat uang. Tidak salah sebetulnya, tapi di sini kalian juga harus memikirkan bahwa oh, saya bekerja itu untuk sukses ke depannya, bukan hanya untuk uang saja. Jadi step by step. Dari awal naik jabatan, akhirnya jadi petinggi di perusahaan. Terus kerjasama, tingkah laku, emosi, dan juga etika juga harus diperhatikan ya dalam sebuah perusahaan, karena di situ penilaian setiap perusahaan berbeda-beda. Kemudian nih, nah apa sih Bu yang harus disiapkan untuk PKL atau praktek kerja lapangan? Yang pertama, pendekatan dengan guru. Pendekatan dengan guru di sini bukan berarti kalian cari muka di guru-guru, bukan. Jadi pendekatan dengan Bapak Ibu guru di sini, kalian itu harus bisa mengoreksi diri kalian sendiri. Saya ini kurangnya di bagian mana sih sebetulnya? Saya ini belum bisanya pada praktek bagian apa, materi yang masih belum saya kuasai apa. Nah, ini kalian bisa pendekatan dengan Bapak Ibu guru. Kalian minta tolong, Pak, Bu, saya ini belum bisa di bagian ini, materi yang A, B, C. Saya boleh minta tolong dijelaskan kembali, atau mungkin saya boleh minta tolong untuk prakteknya, saya ingin mengulang prakteknya seperti apa, biar saya nanti waktu PKL atau magang, saya bisa dengan baik Bu, menjadi siswa yang baik di tempat magang. Seperti itu ya. Jadi pendekatan dengan Bapak Ibu guru itu sangat penting. Jangan kalian anggap, apalagi ini prosesnya daring ya, walaupun kita belajarnya daring, tapi tetap kalian harus sering-sering sharing dengan Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru pelajaran produktif ya. Kemudian yang kedua nih, nah dengan adanya pendekatan ini, kalian juga akan mendapatkan nilai poin plus, yaitu keaktifan dalam pelajaran dan praktek teori produktif. Mungkin untuk praktek saat ini kita terkendala ya, karena kita juga masih proses pembelajarannya lewat daring. Untuk aktif dalam pelajaran produktif ini diharapkan untuk kalian semuanya, ya, pelajaran produktif ini adalah pelajaran yang paling utama untuk kalian semuanya. Karena dengan pelajaran produktif ini nantinya kalian mendapatkan ilmu-ilmu yang kalian jadikan bekal nih. Jadikan bekal untuk ke dunia kerja nantinya ya. Jadi jangan sampai menyepelekan. Karena sekali menyepelekan nanti kalian juga yang akan menyesal sendiri. Kemudian belajar yang terjadwal. Jadi jadwalkan, pembelajarannya jadwalkan. Minggu ini saya belajar materi A, minggu 2 saya belajar materi B, minggu 3 saya belajar materi C, minggu keempat saya praktek semua materi A, B, C, dipraktekkan ke minggu keempat. Nah, penentuan waktu dalam mencapai target itu juga penting. Jadi misalnya, tadi kan sudah ada jadwalnya nih, minggu 1, 2, 3 itu pembelajaran materi A, B, dan C, minggu keempat kita praktek. Nah, penentuan waktu dalam mencari target itu dalam 1 minggu kalian harus targetkan, kalian harus menguasai 1 materi. Kemudian di minggu kedua juga 1 minggu, dalam minggu kedua kalian juga harus menguasai materi kedua. Begitu dengan seterusnya sampai kalian merasa bahwa saya cukup dengan materi ini, saya cukup mampu dengan pembelajaran ini, saya sudah mampu prakteknya juga. Nah, yang terakhir nih, menguasai ilmu dan skill yang dipelajari. Setelah kita belajar nih, terus-terusan belajar, mengulang, otomatis kalian sudah menguasai ilmu dan juga skill yang telah dipelajari. Ini nih, bekal yang sangat penting ketika praktek kerja lapangan. Jadi ketika nanti kalian praktek kerja lapangan, itu kalian bisa mengimplementasikan atau menyalurkan apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian dapatkan di sekolah dengan baik ya, tentunya tanpa ada kesalahan ya. Jadi mungkin ada kesalahan, tapi sedikit-sedikit bisa memperbaiki. Seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah persiapan kita dan juga pengenalan tentang praktek kerja lapangan atau biasa disebut dengan magang kalau kalian biasanya menyebutnya ya. Nah, sebelum Ibu tutup ya untuk materi yang hari ini Ibu sampaikan. Jadi sebelum itu Ibu akan menyampaikan ada satu kata-kata bijak dari para pesohor ya. Yaitu yang pertama, jangan pernah berhenti pada satu titik
teruslah melangkah untuk menambah wawasan. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa memberikan informasi kepada kalian dan juga menambah pengetahuan kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.